Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita untuk belajar arti percaya dari seorang bapak yang anaknya kerasukan roh, yang gagal disembuhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang berseru kepada Tuhan Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bagaimana sampai ungkapan ini muncul dari seorang bapak ini? Kalau kita melihat dari Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29, ketika Yesus turun dari gunung setelah dimuliakan di atas gunung dengan didampingi oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus melihat para murid-murid sedang dikerumuni oleh para ahli Taurat dan mereka sedang bersoalkan sesuatu. Tidak jelas, Alkitab tidak mencatat. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan?" Kata seorang dari orang-orang itu. Dan ternyata bapak si anak yang sakit. "Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh yang membawa anakku ini sakit ini, mengikat anakku ini, tapi mereka tidak dapat." Lantas Yesus menegur para murid itu. Ayat 19, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kenapa Yesus menegur mereka? Kenapa mereka tidak berhasil? Kalau kita melihat di ayat 29, teguran Yesus itu diperjelas lagi setelah orang-orang tidak ada. Yesus menjelaskan kepada murid, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kenapa murid-murid gagal? Kalau kita lihat dari bagian ini, murid-murid terlalu pede. Mereka sendiri bisa, mereka mampu untuk melepaskan si anak dari kuasa roh yang mengikatnya. Mereka kurang atau tidak berdoa. Yesus berkata tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus tahu para murid-murid tidak berserah, tidak berdoa, maka dia menegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Para murid-murid merasa yakin, overconfidence, mereka mampu dan tidak berserah kepada Tuhan yang memberikan kuasa untuk melepaskan segala kuasa-kuasa roh yang mengikat manusia. Maka Yesus berpaling kembali kepada bapak si anak. Bapak si anak juga menceritakan ulang bagaimana sakit anaknya. Lantas kemudian yang menarik, sebelum tiba pada kalimat yang kita baca di awal tadi, bapak si anak berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dia berkata, "Yesus, jika kau dapat berbuat sesuatu, lakukanlah." Dia tidak yakin, barangkali tekanan, persoalan, mendampingi anaknya yang sakit lama, tidak sembuh-sembuh, dibawa harapannya, dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus akan mengalami kesembuhan, ternyata hasilnya nol. Barangkali sudah membuat dia skeptis, tidak yakin, tidak percaya anaknya bakal bisa disembuhkan. Maka dia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, lakukanlah, tolonglah kami." Maka Yesus menegur bapak si anak. Ayat 23, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Everything is possible for him who believes." Yesus tahu bapak si anak belum percaya. Maka Yesus perlu menegur dia. Engkau harus percaya terlebih dahulu. Engkau harus percaya sungguh-sungguh dulu kepadaku bahwa aku mampu melepaskan anakmu, bahwasanya aku mampu memulihkan anakmu. Dan itu yang belum kau miliki, rasa percaya kepadaku. Teguran yang demikian keras dari Tuhan Yesus membuat si anak di dalam ayat 24 berteriak. Saya berpikir barangkali bapak si anak ini sudah begitu stres, sudah begitu pusing, begitu berbeban melihat anaknya nggak pulih-pulih, nggak sembuh. Harapan tadi kepada murid-murid Tuhan Yesus juga tidak berhasil. Ini kepada Tuhan Yesus gimana rupanya, bisa nggak ini? Lantas ketika Yesus menegur kekurang yakinan dia itu, menegur ketidakpercayaannya itu, Alkitab mencatat ayah si anak berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan, aku mau percaya sungguh-sungguh kepadamu, tapi aku tidak mampu, beban ini terlalu berat untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu. Tekanan ini begitu besar dalam hidupku untuk bisa percaya kepadamu. Oleh karenanya tolonglah aku supaya aku dapat percaya. Tolonglah aku yang
tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini menarik. Dia sebenarnya ingin percaya. Dan dia mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia mengakui dirinya sendiri, dia terlalu lemah untuk memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh itu. Dia terlalu lemah untuk mengenal Yesus secara sungguh-sungguh dan menyerahkan persoalan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dan dia meyakini dia butuh belas kasih karunia dari Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di sini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Barangkali dengan hati yang hancur ketika Yesus mengatakan, kamu tidak percaya kepada aku. Maka dengan hati yang hancur dia berkata, aku percaya. Aku mau percaya sungguh-sungguh, tapi aku lemah, maka tolonglah aku supaya kuat, supaya aku percaya sungguh-sungguh kepadamu. Setelah Yesus melihat bagaimana pengakuan dari ayah si anak, dia pun memberikan kesembuhan, mujizat kesembuhan bagi si anak. Si anak dilepaskan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam berbagai pergumulan hidup kita sampai sekarang, kita mungkin belum mendapatkan jawaban. Kita masih menunggu dan menunggu. Jangan-jangan kita belum yakin sepenuhnya kepada Kristus. Jangan-jangan kita berdoa, tapi kita masih ragu. Tekanan hidup lebih kuat menekan kita untuk percaya kepada Kristus. Ketakutan kita akan kegagalan, kekhawatiran kita untuk tidak mencapai, rasa frustrasi membuat kita akhirnya tidak bisa percaya sungguh-sungguh, berserah bersungguh-sungguh kepada Kristus. Padahal hakikat percaya adalah menyerahkan secara penuh, berserah secara total kepada yang dipercayai. Oleh karenanya hari ini belajar dari ayah si anak ini. Mari kita miliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau berserah sungguh-sungguh, tapi aku lemah. Oleh karenanya tolonglah aku, karuniakanlah iman percaya yang sungguh-sungguh kepada aku, supaya aku mampu. Mari kita berkata seperti itu. Tuhan, aku lemah dan aku mau percaya sungguh-sungguh dalam setiap pergumulanku, kuserahkan kepadamu. Hanya tolonglah aku. Yang lemah ini, kuatkan aku. Pengaruh dunia masih lebih kuat menarikku untuk tidak percaya sepenuhnya kepadamu. Hanya belas kasih dan karuniamu lah yang memampukanku untuk kuat dan percaya sungguh-sungguh kepadamu. Mari kita berseru seperti itu dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita dan menanti jawaban dari pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.